bukan cinlok ya. Jadi itu aku nggak menyangka juga anak usia gini kok mama gue tadi nggak nyangka kayak gitu. Tadi dia punya pacar sama anak yang seusianya dia. Oh, nggak taunya itu anak putus sama pacarnya. Terus nyangkutnya ke gue, udah gitu doang gitu ceritanya. Selamat siang, makasih teman-teman media udah hadir. Saya Mas Kris Hatta dan juga lawyer saya dari Mas Tunggal dan partner mau kasih tahu sama teman-teman media bahwa saya selaku penggugat kepada Rumah Sakit Premier Jatinegara. Boleh teman-teman media kalau mau bertanya. Makasih. Alasan mau menggugat itu apa sih? Masalahnya apa? Nah, sebelumnya teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa pendaftaran gugatan terhadap Rumah Sakit Premier Jatinegara telah kami lakukan pada hari Jumat. Kemudian kalau untuk kronologis lengkapnya itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 2002 ya. Pada waktu 2022 ya. Malam hari jam setengah 10. Apa yang Mbak Heni alamin waktu itu? Jadi pada saat tanggal 13 Agustus 2022 saya itu dirawat di Rumah Sakit Premier. Dan di Rumah Sakit Premier itu saya bikin surat pernyataan di ruang IGD sebelum naik ke ruang perawatan itu bahwa di Rumah Sakit Premier itu tidak ada besukan sama sekali. Nah, pada saat tanggal 16 Agustus itu ada salah satu dari inisial AO datang ke atas ke ruangan saya VIP. Itu di ruangan VIP. Dia marah-marah sama saya, terus dia gitu merampas handphone saya, 2 handphone, dan pada saat itu ada ART saya sebagai saksi, dan itu Rumah Sakit Premier tidak bisa berbuat apa-apa, dan security pun yang manggil itu ART saya. Lalu akhirnya saya telepon saya telepon Polres Jakarta Timur. Akhirnya Polres Jakarta Timur datang ke rumah sakit tersebut. Kalian bisa bayangkan, saya yang ada di ruangan VIP itu keamanan saya tidak terjaga, apalagi kalau misalnya mohon maaf banget, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 seperti apa. Saya di situ bayar mahal. Saya pengen juga keamanan saya terjaga, dan kenapa saya mau di rumah sakit tersebut karena saya pikir saya harus bed rest banget kan, saya karena jarang ada di Jakarta juga, harus keluar kota terus bareng sama Mas Kris Hatta, dan saya berpikir oh ya udah, saya udah tanda tangan surat pernyataan, nggak ada besukan, tiba-tiba ada orang datang dengan mengancam saya, terus merampas handphone saya, ngambil handphone saya, sampai akhirnya polisi datang. Polres Jakarta Timur datang, akhirnya baru handphone saya dikembalikan. Kalau boleh tahu AO itu siapa? Nggak jelasin. Sementara mungkin selanjutnya nanti Bang kita sampaikan. Bang, soalnya kan datang tiba-tiba dia pengacara kan, iya. Dia polisi kan, dia apa kan, itu mesti tahu Pak. Hubungan sama Mbak Heni kali ya. Mau nomor apa? Jadi itu teman saya ya kan, memang Jelasin teman apa gitu. Ya itu teman apa gitu. Dia teman saya. Nah, memang saya kan bisnis ya. Nah, saya ada bisnis sama dia yang dimana memang pada saat itu saya buat laporan di Polres Jakarta Timur, dan dia dan temen saya itu nggak sabar gitu. Jadi akhirnya dia menekan saya untuk saya bertanggung jawab, sedangkan apalagi proses hukum dan sudah jadi tersangka di Polres Jakarta Timur. Teman-teman boleh cross check lah ke Polres Jakarta Timur sendiri. Nah, kemudian begitu juga orang atas nama AO ini pada tanggal 18 Agustus 2022 Mbak Heni juga udah membuka laporan. Iya, saya udah LP-in atas nama AO juga di Polres Jakarta Timur, dan itu udah berjalan laporannya.
Dan yang saya bikin keselnya lagi gitu, Rumah Sakit Premier sudah disomasi 1 kali. 2 kali. Pertama somasi 1 kali udah ketemu sama lawyer saya, dan disomasi kedua kali juga. Lalu dia minta ketemu lagi ya, bahkan tanggal 16 September malah kirimin bunga ke rumah saya yang isinya tuh menurut saya nggak etis banget ya. Saya udah sehat kok malah ditulis semoga lekas sembuh gitu. Jadi kayak doain saya untuk sakit lagi dong, seperti itu sih. Ada juga sih maksudnya foto bunganya gitu. Gitu. Terus kemudian waktu malam Mbak Yani juga sempat telepon Mas Kris nih. Iya. Ya benar ya. Panik. Jadi pada saat kejadian tuh Henny telepon saya. Mungkin saya saksi mendengarkan ya. Dia telepon, aduh Kris, gua panik nih di rumah sakit, gue dapat ancaman dari pihak luar. Kenapa pihak Rumah Sakit Premier kok nggak jaga gue ya, kata dia gitu. Nah di situ handphonenya dirampas ya kan. Udah itu apalagi tangannya berdarah ya, soalnya kan dia lagi posisi di infus tuh. Karena mungkin melindungi harta bendanya, akhirnya luka kan. Luka, padahal tuh jam 9:30, harusnya rumah sakit nggak boleh masuk orang ke dalam rumah sakit dalam rangka besuk gitu. Ya, pokoknya di sini kasihan juga sih ngeliat dia ya, dia sampai nangis gitu ya telepon. Udah itu juga, aduh gimana ya, gue minta bertanggung jawab nama siapa, dia bilang gitu kan. Ya akhirnya aku kasih masukan, udah tuntut aja Rumah Sakit Premier gitu kan. Itu kan ada kerugian materi dari materialnya kan. Gitu. Kita udah pakai cara baik-baik. Ya sudah ada di undang-undang juga. Kalau kita udah tempuh cara yang benar nih dari beberapa minggu yang lalu, tapi sepertinya dianggap enteng sama rumah sakit. Jadi harus kasih pelajaran lah rumah sakit ini. Ancamannya dibilang apa Mbak Henny? Kenapa? Ancamannya dibilang apa? Ya maksudnya kan kalian bisa bayangkan nggak sih kalau malam itu saya tuh lagi masuk antibiotik, obat antibiotik yang diinfus gitu, itu kan nggak boleh dilepas. Nah kalau misalnya pada saat itu saya nggak berdaya, tiba-tiba dia bawa sajam ya, senjata tajam, saya dibunuh atau saya diapa-apain, Rumah Sakit Premier bisa apa gitu loh. Kan nyawa gitu, taruhannya kan nyawa, orang lagi diinfus kok nggak bisa berdaya, makanya saya sampai nangis-nangis telepon Kris gitu. Tapi fakta di lapangannya seperti apa sih? Kita nggak usah ngada-ngada, nggak usah ngada-ngada. Tapi fakta di lapangannya bentuk ancamannya seperti apa tadi yang Mbak Henny bicara? Ya saya diancemnya ya dihabisin gitu loh, maksudnya lo kalau misalnya nggak ada rekaman suaranya dia juga gitu ya kan, bahwa kalau misalnya sedangkan kan saya masih proses di Polres Jakarta Timur. Kalau saya kan maksudnya, nah kita kalau bisnis pasti ada keplesetnya lah kan kayak gitu. Saya bukannya gimana saya nggak bersalah, tapi saya diancam, saya mau dihabisin, terus saya juga rumah saya mau dibakar kayak gitu. Ya menurut saya itu kan udah yang pengancaman banget ya, makanya saya bikin LP di tanggal 18 Agustus, LP-in AU gitu. Sampai lo yang dibunuh apa? Dihabisin. Dihabisin. Jadi masalah dilaporkan apa Bang? Kalau waktu di Polres Jakarta Timur 368 ya, pasal 368. Isinya? Ya? Isinya soal apa? Oh 368 tuh ancaman dengan kekerasan ya. Iya, ancaman dengan kekerasan. Ancaman Iya. hukumannya? Ya lumayan ya, kayaknya 7 tahunan deh. 7 tahun. Iya. Bisa 9 tahun. Tapi ada tindakan Tindakan dari siapa nih? macam jasa Oh ya kan yang jelas kan tapi baru masuk ke sifat error ya. iya, cuma maksudnya gimana perlawanan? Maksudnya ada kan fisik yang diantara mereka. Oh ya tarik-tarikan kan pada waktu itu. Tarik-tarikan, cuma kan posisi Mbak Henny kan lagi di khusus ya. Dari keterangan Mbak Henny juga seperti itu gitu. Makanya setelah kita ceritakan kronologis ke penyidik Polres, ya udah bisa ternyata dibuka laporan lah pada tanggal 18 itu gitu. Terus kemudian kalau untuk gugatan yang di PN Jakarta Timur itu tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Konsumen, Perlindungan Konsumen gitu. Jadi ada beberapa di situ, isi dari pasal tersebut juga memang memperbolehkan gitu bahwa konsumen tuh berhak menagih ganti kerugian dan menggugat secara perdata atau melaporkan secara pidana gitu. Dasarnya itu sih sebenarnya. Iya. Sudah ada mediasi dengan pihak rumah sakit.
Kalau mediasi sih udah kemarin. Mediasi udah ya, maksudnya saya juga agak bingung lah ya, saya bilang mungkin oknum ya gitu. Dari salah satu rumah sakit gitu, maksudnya ada yang sampai ngubungin ke saya ada temen saya ke temen gitu, mutual friend gitu, yang tadinya temen saya nggak tahu karena mutual friend di IG, akhirnya dihubungi sama salah satu oknum di rumah sakit, akhirnya dia jadi tahu kan, seperti itu kan kronologisnya. Yang saya bingung kan sudah ada lawyer gitu loh, kenapa mesti harus cari tahu saya dan harus ketemu sama telepon teman saya gitu, gunanya saya meng-hire lawyer buat apa kan, kayak gitu. Dan nggak ada etikat baiknya, kayak disepelein gitu, makanya saya Sebut aja nama direkturnya. Hah? Sebut aja namanya. Sebut Iya dong. ya Sebut aja. ada kemarin juga direkturnya ya. Direkturnya mau ketemu sama saya cuman 4 mata doang gitu, tapi ternyata tiba-tiba panas tinggi 40 derajat, akhirnya ya udah nggak jadi ketemu sama saya. Makanya saya di sini kayak diremehin gitu. Kalian bayangin dong kalau misalnya orang-orang, mohon maaf lah ya, orang-orang yang mungkin kejadiannya kelas 3 atau orang kurang mampu itu seperti apa gitu loh. Mungkin mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa seperti itu. Ini sih saya mengedukasi gitu loh sama masyarakat bahwa kalau misalnya di rumah sakit itu kita udah bayar mahal, terus kita tidak diperlakukan dengan baik, keamanan kita nggak dijaga, dan kita juga ngerasa terancam, jangan takut gitu untuk gugat, untuk mengasih ranah hukum, masuk ke jalur hukum, karena memang semuanya ada undang-undang kok, ada dasar semua seperti itu. Saya kan pasien yang ya kalian tahu lah, pasien VIP itu kan pasti kan sangat-sangat dipentingkan sekali gitu. Dan di ruangan saya itu ada telepon yang memang kalau misalnya dari bawah itu mau terima atau enggak tamu, terus ada apa-apa di bawah pasti langsung telepon gitu. Terus saya gunanya apa, bayar mahal di rumah sakit yang bertaraf internasional, dan saya juga bukan satu kali ke rumah sakit itu, saya udah pasien lama banget, saya diperlakukan seperti itu kan, itu yang udah nggak masuk logika banget gitu loh. Untuk pelaporannya rumah sakit itu kapan dan soal apa? Soal keamanan kah, soal fasilitas kah? Pelayanan. Dan udah tanggal kemarin nih, 23 Agustus 2022. Iya. Ini kami belum bisa nunjukin seluruhnya ya. Yes. Ini laporan untuk ininya, bahwa pendaftaran dan registrasi udah masuk. Ini skupnya. Dan ke belakang ininya pelengkapnya. Tapi ya mungkin kalau untuk gugatan nanti kita tunggu dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ada humasnya juga gitu. Kalau misalnya rumah sakit itu ke PN-nya, kalau si AO itu sendiri ke Polres Jakarta Selatan. Mungkin gini ya teman-teman, saya kan bikin preskon ini hanya untuk rumah sakit aja ya. Jadi kalau masalah AO mungkin kita belum bisa jawab. Kita fokus di penggugatan untuk rumah sakit Premier dulu gitu loh. Karena ini buat edukasi buat masyarakat gitu, supaya rumah sakit tuh bisa menghargai pasien gitu. Bayangin aja saya satu hari itu nginep itu kayak di hotel bintang 5 gitu loh. Harganya sangat cukup mahal lah, tapi saya diperlakukan seperti itu. Seperti itulah. Ya per hari kalian bisa bayangkan lah, kita kayak nginep di hotel mulia gitu loh. Iya, saya tuh 4 hari doang ya, 4 hari itu 30 juta 4 hari. Bisa bayangkan dong, saya harus mengeluarkan cross check segitu banyaknya, tapi saya diperlakukan seperti itu gitu kan. Keamanan saya tidak terjaga, dan kejadian itu 1 jam dan ART saya tuh harus turun ke bawah, naik turun, dan di CCTV jelas kok saya sampai keluar ruangan, dan di lantai 8 tuh ruangan VIP itu, di lobi ada lobinya, itu saya sampai ke situ dan darah saya sampai naik ke atas. Berarti sampai polisi datang baru si AO itu sendiri keluar dari rumah sakit. Udah di bawah, udah turun di bawah dan dijaga sama sama ART saya kan itu. Jadi polisi datang
polisi tuh sigap banget ya. Saya juga makasih juga sama Polres Jakarta Timur yang udah sigap banget, terutama Bapak Kasat, Pak Kasat, Pak Reskrim, pokoknya makasih banget ya sama Polres Jakarta Timur. Sebulan rumah sakitnya udah minta maaf belum, Mbak? Itu kan tadi saya bilang mungkin kalau nggak ada somasi nggak ada minta maaf sama saya gitu loh. Seharusnya kan ada permintaan maaf, ini nggak ada sama sekali. Dan tanggal 16 September saya dikirimin bunga yang mohon maaf atas ketidaknyamanan ya kan pihak manajemen Rumah Sakit Premier gitu, dan semoga lekas sembuh. Saya udah sehat loh. Tuntutannya seperti apa tuh? Berupa uang atau gimana? Ya, kalau masalah tuntutan itu memang udah standar dari gugatan itu sendiri ya. Ada komposisinya, memang ada gugatan material, imaterial, itu sifat jaminan dan sebagainya. Komposisi standar dari gugatan aja. Berapa Bang angkanya? Angkanya berapa juga? 10 M melakukan Izin nama Mbak. Kayaknya angkanya saya pikir juga sih kalau misalnya malam itu saya kenapa-napa, nyawa saya hilang, kayaknya nggak cukup juga dengan gugatan apa yang saya gugat gitu sih. Tapi kalau visinya sendiri, Kenapa? kalau divisi gugatannya sendiri ada material-materialnya. Iya, material dan imaterial. sekitar berapa? Angkanya berapa? Kita berapa? 10 M? Puluhan miliar lah, puluhan miliar. Yang pasti di atas 10 miliar ya, berarti kan puluhan miliar ya. Berarti itu melebihi yang Mbak Neni yang sakit di itu ya, berapa hari itu ya? Iya dong, maksudnya itu kan memang udah ada dasar hukumnya ya. Kenapa saya berani gitu loh? Karena semua ada dasar hukumnya, jelas kita hidup di negara hukum dan kita juga mengasih edukasi sama masyarakat gitu. Kalau mau nginep di rumah mau dirawat di Rumah Sakit Premier mungkin harus lebih teliti lagi sih. Itu sih. Perasaan kan berantem tuh di dalam itu kondisi ini setelah kejadian itu seperti apa? Apa lemah atau gimana lagi? Aduh, saya lemah banget karena kan pada malam itu tuh sebelum si AO datang, saya itu kan habis di Naburizer karena saya kan ada ini gangguan pernafasan ya, karena harus Jakarta luar kota, kata dokternya sih kecapean dan tadi Mas lupa saya. Waktu saat diputar itu kan dicabut. Nah, itu kondisi setelah itu Iya saya lemes kok, ada mbak saya juga yang ngeliat gitu saya lemes, terus malam itu pun saya minta pulang langsung kok karena saya takut kan, karena kan rumah sakit itu kan ruangan nggak bisa dikunci dari dalam kan, even mau ruangan VIP gitu loh atau ruangan biasa pun nggak akan bisa gitu. tindakan setelah itu dari keamanannya kemarin itu tidak ada, artinya cuma polisian doang yang hadir gitu. Nah, yang lucunya lagi pada saat polisi sudah datang dan saya kan nggak bisa turun ya, karena saya dijaga sama suster bahwa saya tidak boleh turun. Dan pada saat itu polisi cuma sampai di bawah kan, dia mau naik ke atas sama Rumah Sakit Premier nggak boleh dong naik ke atas. Saya bingung loh, maksudnya oknum aja bisa naik, tapi polisi yang jelas-jelas aparat negara itu nggak boleh naik. Itu aneh. Alasannya mau izin dulu sama saya gitu loh. Saya kan bingung, sampai saya bilang sama pada yang jaga malam itu, kalian oknum yang nggak dikenal itu bisa masuk, sedangkan saya udah tanda tangan surat pernyataan bahwa tidak boleh ada besukan sama sekali. Iya, susternya juga ngomong tidak ada besukan sama sekali. Oke, saya tanda tangan. Dan polisi mau naik harus konfirmasi sama saya. Terus gunanya telepon di dalam kamar itu buat apa? Kan gitu. Ruangan VIP loh, saya tegaskan loh di sini ruangan VIP bukan kelas 3. Satu lagi dari saya, pada saat si oknum ini naik ke atas, setelah jadi keributan, Mbak Hedi sempat tanya sih kenapa akhirnya pihak rumah sakit mengizinkan dia naik ke atas. Nggak bisa jawab apa-apa. Nggak bisa jawab apa-apa. Diem aja. Iya, diem aja, nggak bisa jawab apa-apa. Karena pada saat itu lantai 8 pun suster yang jaga pada saat itu dia bilang, aduh mohon maaf ibu, ke kami pun nggak ada konfirmasi seperti itu. Jadi gimana prosedurnya, keamanannya, security-nya itu seperti apa? Seperti itu.
Oke, thank you. Ya. Ya, Bring. Udah semua? Belum. Oke. Ya, Udah. Ini udah men. Ya, bentar, bentar. Ya. Mas, Hendy ini berdua menghadapi kasus. Tahu nggak sih berteman kah atau memang pacaran kah atau seperti apa? Oke, Temen ya gitu ya. kita mah full berteman ya. Dari dia punya video klip tuh emang udah kenal. Terus sempat jadi model video klipnya juga. Akhirnya sampai sekarang kita berteman. Dan memang ada kerjaan yang kita kerjain Kerja belakangan bareng. ini. Dan ini memang nggak tahu dia tiba-tibanya nelfonnya gue gitu saat kejadian kan. Mungkin karena kan kita intensi komunikasinya, bisa ngomongin kerjaan, bisa hibah sana sini kan seru banget tuh ngobrol sama dia gitu. Dan akhirnya mungkin dia kepikiran untuk nelfon gue bisa kejadian. Makanya di sini gue duduk hadir menemani dia karena gue saksi yang mendengarkan karena dia curhat di saat itu juga. Ini kenapa yang terbesit nama wisata gitu bukan yang lain? Karena apa ya, saya kan bolak-balik keluar kota nih sama dia gitu loh, maksudnya kita kemana-mana bareng, hampir mungkin 24 jam bisa bareng sama Chris gitu loh, yang tadi Chris bilang kan intens banget, karena intens banget ya yang ditelepon ya Chris gitu. Masa nyaman ya, nyaman dan bisa diajak diskusi. Iya, bisa diajak diskusi karena Chris juga kalau saya ada salah dia suka negor, saya pun kalau Chris ada salah saya tegur juga, kayak gitu. Kita saling apa ya, bahasanya indip ya, kita indip banget gitu loh, masih deket banget gitu. Kalau dari sosok Chris termasuk kriteria yang zamannya kayak gitu. Enggak lah. Dia sukanya yang Arab-Arab guys, mukanya. Aduh. Emang bener Mbak Eni, senangnya Arab. Enggak. Maksudnya, ya saya juga bingung ya, banyak cewek yang suka sama dia, saya enggak sama dia temen aja udah gitu. Tapi kan bisa juga dari teman bisa jadi demen dan bisa jadi pacar kan. Enggak lah Chris ya, enggak lah. Enggak lah, temen aja. Ya Chris itu kan tidak menafik ya, perkembangan waktu nanti ada timbul rasa cinta di segala macam. Apa yang harus dilakukan Chris kalau seandainya Chris bisa menjadi kasih dari Enggak, no komen, enggak itu enggak mungkin, dan enggak lah, aku sama Chris temen aja lah, maksudnya dari pacar, saya lebih dari pacar sama Chris kayak gitu loh, maksudnya yang bener-bener temen, dia tahu saya tahu Chris, sudah cuma sebatas temen. Nanti kalau misalnya lebih bisa bahaya gitu, maksudnya kita nggak akan long last. Ya, Chris ya. Ini udah berapa lama sih? Apa? Udah berapa lama? Apanya? Dari 2020 kita 2020. kenalnya dan berteman di situ. Oke, sekarang lah ya dia punya pasangan juga suka curhatnya sama gue. Banyak deh poin teman banyak ya. Jadi sama Henny tuh nyambung dari segi pertemanan, dari ngomongin kerjaan juga nyambung ya. Terus juga kita suka ngomongin orang juga nyambung. Dan akhirnya kita jadi barang terus tuh untuk menciptakan apa kayak peluang-peluang yang ada di luar sana ya, bukan di kota Jakarta yang kita kerjain ini. Dan akhirnya pas dia timbul masalah ya, jadi dia otomatis jadi ingetnya gue. Dan lagi gue orangnya tuh suka ketus sama dia, lu jangan begini ya. Untungnya anaknya juga nurut kan, ya udah akhirnya sampai sekarang lah. Tapi Chris, pacar lu nggak cemburu kalau udah kenal ini? Oh, enggak lah, orang kenal kok manggilnya Tante Henny. Pergi ke luar kota juga tahu sama Tante Henny gitu kan. Jadi pasangan saya bilang dia itu tante. Padahal Chris om juga, om Chris. Seperti itu teman-teman. Tapi melihat dari sisi menarik dari Mbak Eni, gimana seperti apa? Apa sisi menariknya dari Menariknya dewasa dia tuh orangnya. Terus pikirannya tuh jauh ke depan orangnya. Dia tuh sabar loh dia tuh. Makanya banyak cowok-cowok ini gue bingung deh. Orangnya sabar loh padahal baik juga. Tapi tipe lu juga pasti. Temen lah, oke temen. Berarti ini satu sama lain bikin bisnis bareng nggak sih? Iya, ada yang kita kerjain, nanti aja lah kita akan info ke teman-teman ya. Bisnis apa yang kita kerjain nanti bakal tahu kok. Gitu. Jadi Henny yang mau jadi apa dari Rumah Musik Premier tuh apa? Mungkin teman-teman media mungkin ada yang kurang paham gitu, yang mau tuh apa? Yang Perjuangan Chris seperti apa nih untuk
Chris sih support banget ya, support parah banget supportnya, maksudnya mungkin salah satu perempuan nempel sama dia karena dia orangnya tuh all out ya, terus nothing tulus seperti itu sih. Jadi support 100% apa 1000% lah pokoknya, support banget lah, dari telepon, dari nemenin kesana kemari sampai di luar kota pun ditemenin, pokoknya bener-bener yang ya pokoknya udah temen banget lah. Kayak kemarin kan pas aku di luar kota, Chris pulang duluan, terus ya udah aku tuh kayak ngerasa Chris, gue kayak kehilangan lo kayak gitu kan, kenapa belahan jiwa lo hilang ya, dia bercandain gitu kan, kayak gitu, kayak ya pokoknya udah lebih ya temen. Jadi kalau misalnya kita ada hubungan janganlah, maksudnya nanti nggak enak kan. Saya sama Chris kan maunya long last, Chris juga maunya sama saya long last kan. Sekarang masih belum berarti apakah masih ada rasa trauma dengan sebelumnya 2 kali gagal dalam membina rumah tangga, atau hal apa ya yang pada saat itu bisa membuka diri? Kalau kata Chris nih, jangan buru-buru katanya kayak gitu. Jadi fokus kerja aja dulu, fokus sama diri sendiri, banyakin teman, banyakin link kayak gitu sih. Dan kalau kesepian kan maksudnya banyak temen-temen juga ya. Terus saya juga intens sama teman-teman, terus sama Chris juga intens. Jadi kayak ngerasa hidup tuh lebih enjoy aja sih. Tapi menyalahi keadaan dan kondisi ketika itu ketika bersama langsung dengan Rio Rekta dan saat itu mengubah hal itu bisa akhirnya terjadi dan akhirnya berpisah dan sekarang hidup sendiri dan bukan dari keluarga. Enggak lah, saya dari waktu yang 2 orang itu juga saya sendiri kok, apa-apa sendiri, mandiri, independen, jadi nggak ada masalah sih mau sendiri ataupun ada pasangan, sama aja sih. Kalau kata Chris pokoknya pelan-pelan lah. Chris melihat Mary sebagai seorang wanita yang tangguh ya, karena tidak memiliki pasangan hidup sebagai sahabat dulu ya. Saya sih setuju aja, asalkan dia bahagia sendiri ya sendiri, daripada dia harus punya pasangan buru-buru tapi ngebatin kan, lebih nggak enak gitu. Nah, aku lihat dia happy aja kok sendiri gitu kan. Kalau ada pasangan justru takutnya malah jadi penghalang kita buat maju gitu. Kadang-kadang kan ada pasangan yang suka ngalang-ngaling kan, ada juga yang dukung gitu doang sih. Yang penting dia bahagia aja, support aja. Begitu deh teman-teman. Sudah? Oke. Kalau suka sendiri, ini mau wisata dulu. Oke, Chris, ini kan kalau belum nih, bagaimana nih dulu usia masih bersama? Oh yang masih belia itu ya. Sampai sekarang masih kok, masih anaknya, aduh baik banget. Memang sengaja aku nggak publish. Kata ibunya, udah jangan dipublish. Nanti biarkan dia mendapatkan populernya dia itu dengan cara dia sendiri katanya. Jangan lewat kamu kata dia gitu. Tapi nyaman kok sama anak usia beda 20 tahun ya. Kayaknya lebih sabar ngadepin aku yang lebih lebih dominan dari segi ngatur, dari segi ngasih taunya gitu. Kalau itu kan masih nomor sambal, masih kurang mood. Yang aku temuin justru dia tuh kayak orang dewasa, nggak pernah nyariin aku, gitu kan. Terus nggak pernah kring-kring yang lebay. Aku senang sama wanita-wanita kayak gitu. Malah justru aku yang kadang-kadang, gue lupa ya hari ini belum telepon dia, jadi gue nelfon. Jadi sama dia, walaupun usia dia masih kecil, tapi gue kayak pacaran sama orang dewasa kok. Cuman memang kurangnya di saat gue lagi ngomongin lagi ngomongin politik ya, kalau enggak lagi ngomongin berita yang lagi santer di saat ini, kalau gue mau diskusi sama dia kurang ngeblend gitu. Karena dia kan dunia itu masih dunia remaja yang masih mikirin fashion gitu-gitulah. Anak-anak ABG gitu. Tapi kalau belanja buat dia, belanja yang brand buatnya apa yang mereka besar? Nah ya, kalau untuk belanja sih memang enaknya kalau sama yang usia muda ya, dia tuh tidak mementingkan merek gitu. Dia tuh yang penting tuh nyaman dipakai gitu. Justru kalau dikasih yang merek, pernah saya kasih yang bermerek, mamanya malah marah sama saya. Kenapa kamu kasih yang branded? Jangan dibiasain anak begitu. Nanti anak jadi kebiasaan.
Di saat kamu lagi nggak ada, nanti malah jadi masalah katanya. Jadi mamanya aku dukung banget sih, mendidik anak itu tidak hedon ya. Justru pakai yang sederhana aja, yang penting kita punya uang tabungan, punya uang pegangan. Berapa lama sih, Chris? Udah setengah tahun. Kenalnya gimana? Kenalnya di judul sinetron dong, apa lagi. Cinlok. Bukan cinlok ya. Jadi itu aku nggak menyangka juga anak usia gini kok mama gue tadi nggak nyangka kayak gitu. Tapi karena mungkin dia butuh sosok yang ngemong kali, laki-laki yang dewasa, akhirnya nggak tahu dia suka sama gue akhirnya kan. Tadi dia nggak suka sama aku kok. Tadi dia punya pacar sama anak yang seusianya dia, ya kan. Tapi aku nganggapnya juga bukan kesayanganku juga pacarnya itu. Aku anggapnya adik-adik aku aja semuanya. Nggak taunya karena sering ngobrol sama mama juga sering ngobrol. Nggak taunya itu anak putus sama pacarnya. Terus nyangkutnya ke gue, udah gitu doang gitu ceritanya. Jadi nggak ada yang kayak proses PDKT kayak anak seusia gue gitu, yang ngajak enjoy, ngajak kesini, ngajak sini, nggak ada gitu. Tapi berarti artis TV juga. Artis sinetron pendatang baru kok dia. Namanya siapa? Nggak boleh tahu dong. jangan. Kalau aku kasih tau ke kalian, ntar takutnya aku putus. Yang udah begitu, kalau dipublish kalau putus. Ada trauma loh. Iya, belajar dari pengalaman. Toh dari mamanya juga bilang, biarin dia mendapatkan popularitas dengan caranya sendiri. Jangan pakai karena dia pacarnya Chris, saya nggak mau katanya. Berarti nggak mau mendongkrak. Iya, bagus lah, saya suka yang kayak gitu malah. Berarti lu mau serius sama dia? Ya pasti dong kan, satu anaknya baik, cantik juga. Terus udah itu kan gue juga udah umur segini, masa mau main-main terus? Tapi ya, dari dianya sendiri dan orang tuanya nggak masalah dengan statusnya yang sudah menikah gitu. Oh nggak apa-apa, katanya walaupun gue gak dapet sugar daddy kata dia, tapi gue dapat hot duda kata dia gitu. Itu emang anak-anak tuh kalau nyeplos tuh bikin gue ngakak gitu. Malah dia senang kok dapet duda, senang. Tapi teman-temannya malah aneh, apa gitu kan? Karena kan usia kita beda 20 tahun. Gimana mengimbanginya? Gampang, kalau ngimbangin anak-anak tuh gampang. Kita masuk ke dunia dia aja, ngobrolnya tuh santai-santai, ngomongin soal konten yang makan-makan tuh yang bunyi krek gitu aja udah cukup buat dia kan. Jadi nggak perlu yang berat-berat gitu. Gampang. Berarti ini kan bisa dibilang pacaran lo yang umurnya beda baru kali ini ya. Iya, yang jauh sekali baru ini. Jauh sekali ini. Biasanya tuh paling banter 7, 13, 15, saya paling jauh. Memang aku sudah terbiasa menghadapi yang lebih muda gitu kan. Cuman ya untuk yang ini muda banget. Jadi kadang waktu awal-awal tuh suka bingung aja sih adaptasinya. Tapi emang lu suka yang muda-muda? Iya berhubung saya suka yang muda memang. Saya nggak suka wanita tua. Umurnya 17 tahun belum. Belum. Aku kalau kena cewek nih, misalnya umur kamu berapa? Umurnya udah 25, aku udah males. Mendingan karena dia pasti udah akan ngejar merit ya kan. Nah pokoknya banyak deh tuntutannya gitu loh. Dan gue males menghadapi keributan itu gitu. Berapa umurnya dia? Kenapa? Umurnya dia berapa? Ya sama gue beda 20 tahun. Ya tinggal kurangin aja umur gue. 13 benar. 14. 14. Apa bikin lu berani ngacarin? Kenapa? Karena dapat restu dari orang tuanya dong. Karena PDKT kan sebentar tadi kan. Iya, PDKT sebentar ya. Ya karena mamanya, karena gini loh, kita kok deketin perempuan muda mau tua sih ya sama aja ya. Itu deketin ibunya dulu yang paling penting. Itu doang, dan gue tuh punya bakat bisa deket banget sama orang tua pacar. Gitu, jadi gampang lah. Itu kakak hampir-hampir ya. Gampang. Sama keluarga juga pacarnya yang anak di bawah umur Kak Chris. Nggak, kalau sama keluarga aku nggak. Sama keluarga dia juga enggak sih. Cuman gini doang, Chris kok bisa dapet yang muda sekali gitu doang. Ya udah sih mah. Lagian kalau dapet yang 24 ya memang tahu sendiri endingnya gimana. Mau cari yang 27 ya enggak juga kali man gitu. Pokoknya gitu deh. Mamaku sih dukung aja lah. Selama di jalan ini ada nggak sih sensasi? Kenapa mas? Ribut kecil sama dia. Nggak ada ribut, makanya saya seneng banget. Pacaran sama anak adik gitu nggak ada ribut loh. Saya tuh dominan banget. Cemburuan juga enggak, biasa aja. Kadang saya suka bercandain,
kamu kalau ada event-event kayak foto-foto cewek seksi aku ikut dong gitu kan. Enak aja lu. Ya paling gitu doang marahnya. Woi seru deh. Tapi gimana kan Kak Presiden kok serius, sementara apa namanya usianya kan 13 tahun, kalau bisa diajak serius kan kayaknya masih jauh gitu. Oh, mamanya bilang nanti lulus SMA bisa nikah katanya. Habis lulus SMA boleh. Nah, ntar kalau misalnya dia mau kuliah bisa sembari berumah tangga nggak apa-apa. Dia bilang kalau mamanya tuh pikir gini loh. Kalau untuk menikah tuh jangan maksudnya kalau udah ada jodohnya tuh jangan ditunda-tunda. Nanti cewek udah nambah umur tuh malah makin susah dapet pasangan. Kata mamanya begitu. Tapi itu dari dulu sendiri mau nikah atau umur usia berapa? Wah, aku besok juga mau. Besok juga mau. Berarti udah ada hubungan serius sama pacar? Udah dong, udah. Agama berarti ya Chris ya kayak gitu ya? Oh nggak, beda agama kok. Tapi kan tenang aja. Di Indonesia sudah ada kan pengadilan negeri di Surabaya menikahkan yang beda keyakinan. Ya udah, clear. Apalagi? Berarti nggak masalah? Nggak masalah. Tinggal ke Surabaya? Iya, tapi kita nikahnya di Surabaya. Dan aku bilang sama dia loh, aku nggak ada ya pindah-pindah ke Muslim lagi. Aku bilang gitu kan. Kemarin aku udah sempet pindah, terus aku kembali lagi. Jangan sampai aku balik lagi demi kamu ya, nggak ada. Aku bilang gitu. Kalau lo mau begitu, mending kita udahan. Berarti dia Muslim? Dia Muslim. Berarti jauh udah ada ultimatum bahwa prinsip terus kamu pindahkan? Nggak, ya. Aku udah ngomong gitu sama ibunya juga. Mami, ntar nggak ada ya aku pindah ke Islam ya, Mam. Nikah sama anaknya. Ya kalau bisa sih pindah gitu kan. Jangan dong, Mam. Itu namanya aku mainin agama. Yang ada nanti Tuhan nyentil aku lagi loh. Dikasih cobaan lagi. Udah lah, Mam, gak usah pusing masalah agama. Karena aku sama mamanya kan udah beda 10 tahun. Jadi tuh aku sama mamanya tuh kayak teman gitu. Udah lah, Mam, di Indonesia tuh udah ada kok pengadilan negerinya. Jadi kita nggak perlu memperdebatkan soal keyakinan. Tapi artinya target berapa tahun lagi kalau nungguin di SMA? Berarti 4 tahun lagi lah. Pokoknya dia dapat ijazah, lulus SMA, merit. Jadi ntar dia mau kuliah dalam posisi sudah merit nggak apa-apa katanya. Dari dia sendiri nih beda agama nggak masalah Chris? Nggak apa-apa. Tapi gimana sih pacaran sama anak di bawah umur? Kan Chris kan biasanya suka masih childish, masih pikirannya main, masa remaja, masa ABG gitu. Sementara kan hidupnya hidup pandangannya ke depan dong, nggak harus dewasa juga. Mungkin seperti apa? Apa dia kayak dewasa juga? Kalau yang aku alamin ini sih anaknya nggak ribet, nggak pernah pengen tahu aku ngapain. Pokoknya yang kamu lakuin aku percaya, katanya gitu kan. Paling yang minusnya itu ya tadi yang aku sempat sampaikan, kalau lagi ngobrolin hal-hal yang lagi santer di masyarakat saat ini tuh nggak bisa diskusi sama dia, karena dia belum nyampe ke sana pikirannya. Yang dia nyampe tuh tentang konten-konten bucin-bucinan, konten-konten makan-makan tuh yang berisik-berisik tuh, yang kriuk-kriuk gitu ditontonin sama dia gitu. Jadi itu doang sih kurangnya. Tapi kakak jadi bucin juga nggak? Ah enggak, aku senang-senang aja daripada aku tuh cari pasangan yang bikin hati tuh tenang gitu. Kalau cari pasangan yang bikin hati nggak tenang tuh males. Nah kemarin tuh aku dapetnya nggak bikin tenang. Masalah Malam. diskusi setelah menikah itu kira-kira kayak gimana? Kan tadi kata Kak Chris nggak nyampe ya, belum nyampe dengan topik-topik tertentu gitu. Oh kalau udah di menikah kan biasanya ya adalah diskusi yang mungkin dia juga belum nyampe juga, dan itu kira-kira gimana? Oh, kalau aku rasa nanti dia akan udah siap, karena kan dari sekarang tuh aku suka kasih masukan. Lihat nih, kalau orang udah rumah tangga tuh diskusi yang paling enak tuh di saat lagi mau tidur loh. Karena tuh kita lagi tenang pikirannya gitu. Jadi apa dari sekarang tuh udah aku kasih masukan dikit-dikit gitu. Nanti kamu jangan begini ya ketika suami lagi nggak bisa kasih kamu uang belanja yang sesuai dengan biasanya tuh jangan manyun gitu. Jadi kamu harus bisa melihat itulah. Pokoknya apa yang dia nanti tercipta tuh semuanya dari apa didikan aku sekarang. Berarti nggak ada Chris, gue terakhir. Apakah cewek lu itu siap setelah lulus SMA dia mau menikah, apa emang menunggu lagi? Katanya udah siap. Nah, bukan, maksud gue kan Ceweknya kan? ceweknya sama orang tuanya. Iya udah siap. Memang ini dia sebelum dia itu turun temurunnya memang nikah muda semua. Ke ibunya, ke neneknya, semua tuh turun temurun tuh pasti dapat pasangan tuh yang jauh usianya. Jadi kalau dia sekarang pacaran sama aku tuh nggak aneh, emang udah turun temurun kayaknya sih. Jadi aku tuh sama sekali nggak di blok gitu, tapi dibuka pintu selebar-lebarnya. Tapi
tapi sih mungkin ketika menghadapi masalah ke depan gitu, apalagi kalau udah pacarnya lama mungkin terus rumah tangga juga siap gak sih? Kalau sekarang mungkin masih ada apa ya, berbunga-bunga gitu lagi semuanya gitu. Aku sih ngomong sama dia, oi, iya oke Bang. Aku sih ngomong sama dia, ini pasti ntar di kedepannya nih kamu akan kenal sama dunia malam deh, aku bilang gitu kan. Ntar kamu kenal deh sama temen-temen yang julid. Lu kok mau sama si Chris, masih gitu-gitu kan. Nah, mudah-mudahan omong-omongan kayak gitu tuh kamu nggak perlu dengerin banget gitu kan. Itu pasti akan jadi masalah kedepannya. Ini aku udah ngomong dari sekarang loh, mudah-mudahan kamu kedepannya tuh dapat cara yang baik supaya kamu bisa tetap bersama aku. Jadi anak itu tuh kayak kertas putih gitu. Kita mau bikin apa nih? Kalau kita bikin yang jelek, anak itu akan tercipta jelek. Kalau kita banyak nyakitin dia, pasti kedepannya dia balas kita. Nah, kita jangan kasih contoh yang nggak benar sih. Beda sama wanita yang udah matang. Mau kita kasih contoh yang benar, kalau memang udah tabiatnya dia jelek, ya dia akan terus jelek gitu. Kalau dia tuh enggak. Artinya Kakak lebih suka nyetir ya? Iya, aku dominan sekali. Nah ini banget, maksudnya ngarahin dia banget. Memang dia pengen diarahin sih. Jadi pas ya? Pas. Mungkin tadi harapannya udah tahu Kakak sendiri seperti apa? Harapan aku untuk masalah ini cepat selesai dengan Rumah Sakit Premier. Harapan aku dan yang sama si Ayang Beb, ya semoga sampai di jalur finish, nggak ada masalah. Dan aku juga ngedoain karir dari pasangan aku itu di dunia hiburan juga semakin melejit ya. Jadi aku senang banget sih dia melejitnya tanpa ada embel-embel akunya. Dia mau berjuang sendiri katanya. Udah itu aja. Semoga terkabul. Amin.